Halo guys, akhirnya hari ini aku bisa bikin video lagi dan kita bisa ketemu lagi. Tapi karena sekarang itu Jogja cuacanya lagi cerah, gimana kalau kita jalan-jalan aja? Oke, let's go! Oke guys, jadi sekarang aku ada di Malioboro. Aku tuh sebetulnya sering banget kesini. Jadi kalau lagi gabut, lagi nggak ada kerjaan, aku tuh mesti kesini. Oke, kita sambil jalan-jalan sambil cari tempat yang agak sepi dulu. Tetap pucuk. Rame banget. Ini aja belum malam udah rame. Apalagi kalau tambah malam. Dulu aku pernah main skuteran di sini, tapi tadi aku baca ada kayak spanduk gitu. Katanya tuh udah nggak boleh lagi. Tapi aku nggak tahu masih ada atau enggak. Biasanya kalau malam sih. Terus nih, nah ini tuh benteng Freddyburg. Jadi kalau kalian mau ke situ, kalian bisa sekalian main ke Malioboro. Tuh. Hey. Nih. Rame banget, guys. Bentar ya, kita cari tempat dulu yang enak buat ngobrol. Oh ya, kalian pernah nggak jalan-jalan ke Malioboro sendiri? Kalau pernah, komen. Oke? Wah, gila sih. Rame banget, dari tadi belum ada tempat yang kosong loh. Nah, kita jalan-jalan sampai ke alun-alun ya. Nah, biasanya tuh di sini juga banyak banget yang bikin konten. Ada bikin video. Banyak banget yang lagi pada foto. Tunggu lampu merah, guys. Oke, lari. Aduh.
Bentar, kita cari tempat yang agak sepi dulu. Ini tuh video pertamaku jalan-jalan kayak gini ya, maksudnya yang emang bener-bener aku niat buat jalan-jalan gitu loh. Nah, di sana ada Museum Sono Budoyo. Aku belum pernah masuk sih. Cuman kemarin aku lihat temanku ada yang masuk ke sana. Terus kayak lihat ada bioskopnya deh, kalau nggak salah ya. Terus nih ya, kita udah sampai di alun-alun. Mau jalan, Pak. Sana itu Mbak, bukan yang ini. Kalau ini kan Pak Pendopo. Iya. Lewatnya ke sana itu, Gapura Putih itu lurus, nanti mentok belok kiri. Iya. Lurus aja nanti pulang pergi nyampe sini. Nanti aja Pak mau keliling dulu. Nggak pakai beca aja. Sekalian tempat kaos itu loh. Iya. Kaos beca. Beca saya masih hangat loh. Iya, Pak. Ya tak jalan-jalan dulu ya, Pak. Iya, mari, Pak. Tuh mana? Iya. Oke. Nah, sepi nih. Aduh. Oke. Ini dulu kalau ada skaten tuh di sini. Tapi kayaknya sekarang tuh nggak boleh deh kayaknya loh. Terus ini juga tanahnya udah diganti. Kalau kata temenku ini mau dibikin pantai, guys. Kakak banget. Tapi katanya pasirnya diganti pasir pantai. Cuman nggak tahu kenapa. Oh ya, sambil kita jalan-jalan kan. Sambil kita jalan-jalan, aku pengen cerita sesuatu. Jadi kemarin tuh aku lagi buka IG kan. Aku lagi scroll IG gitu. Tiba-tiba aku nemu video yang menurutku bagus sih. Isi video itu bilang kayak gini. Intinya ya, orang kalau lagi sedih itu biarin aja, biarin dia sedih dulu gitu. Kasih dia ruang. Jangan paksa dia buat ketawa. Ya aku setuju sih sama apa yang diomongin itu, karena kita emang butuh ruang gitu kan buat mengekspresikan perasaan kita. Tapi setelah aku lihat video itu, aku jadi mikir satu hal nih. Jadi pikiran satu hal. Ternyata sebetulnya itu kita punya power yang besar banget gitu kan.
buat mengontrol diri kita gitu, buat mengendalikan diri kita. Dan bahkan ya, ketika kita tetap ingin berada di situasi yang saat ini terjadi, orang lain tuh nggak bisa menarik keluar kita dari situasi tersebut gitu. Artinya apa? Artinya kita punya kendali yang besar banget terhadap diri kita sendiri. Kita punya kendali yang besar banget buat merespon segala sesuatu yang terjadi sama kita. Dan pasti kita pernah kan berada di situasi yang sangat nggak mengenakan buat kita gitu. Dan kita pengen banget tuh buat menghindari situasi itu. Kalau bisa dihindari, dihindari lah. Karena buat kita itu bener-bener momen yang nggak enak banget gitu kan. Nah, tapi pertanyaannya nih, apakah kita selamanya mau menghindari gitu kan? Mau seberapa jauh kita menghindar? Mau seberapa lama kita menjauhi situasi itu gitu? Ya, nggak salah sih, nggak salah kalau kita mau menghindari segala sesuatu yang berdampak buruk buat diri kita. Itu tuh nggak salah, itu baik-baik aja gitu, itu fine-fine aja. Tapi kan kita nggak bisa selamanya menghindar gitu kan. Pasti akan ada aja gitu momen dimana mau nggak mau kita harus berada di situasi itu gitu. Nah, makanya di sini aku pengen sharing pentingnya kita bijak dalam merespon segala sesuatu yang terjadi pada hidup kita gitu. Coba kita ingat-ingat lagi ketika kita merespon situasi atau kejadian, dan apa yang terjadi setelah itu gitu. Misalkan nih di situasi A itu kita merespon dengan sangat santai, kita merespon dengan ketawa ketiwi, hahaha. Tapi di situasi B kita meresponnya dengan marah, dengan emosi yang meluap-meluap. Pasti hasilnya juga akan beda kan. Kejadian setelah kita merespon situasi itu pasti akan berbeda gitu. Nah, begitu juga dengan hidup kita gitu. Kita itu dikasih kebebasan buat merespon segala sesuatu yang terjadi di hidup kita. Dan bagaimana respon kita itu juga akan menentukan hidup kita gitu. Contohnya aja deh gini. Ya namanya tugas, namanya kerjaan itu kan pasti berat ya. Ketika kita merespon tugas kita atau kerjaan kita sebagai beban, maka rasa beratnya itu bakal berlipat-lipat lebih banyak gitu. Kita bakal udah kerjaan berat, kita meresponnya sebagai beban itu tambah berat banget. Tapi beda halnya ketika kita merespon tugas kita atau pekerjaan kita itu sebagai sesuatu yang menyenangkan mungkin, atau itu sebagai motivasi kita, walaupun berat tapi kita masih bisa menikmati saat menjalaninya gitu. Nah, jadi nih ya, menurutku baik atau buruk, susah atau seneng gitu kan. Bentar, nyebrang dulu. Jadi nih ya, menurutku baik atau buruk,
ringan atau berat, susah atau senengnya hidup kita itu ya juga ditentukan dari gimana respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi gitu. Kita nggak bisa mengendalikan semua hal di luar kendali kita, tapi kita bisa mengendalikan perasaan kita gitu. Kita bisa mengendalikan respon kita. Contohnya, kita nggak bisa mengendalikan orang untuk memposting ABC. Kita nggak bisa mengendalikan orang untuk mengatakan ABC. Ataupun terhadap pencapaian-pencapaian mereka. Nah itu, karena itu semua adalah hak mereka gitu. Kita nggak bisa mengontrol itu, makanya ketika kita tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap apa yang terjadi, itu nanti akan memberatkan diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena kita akan semakin mudah untuk menyalahkan lingkungan kita. Kita akan menjadi sulit untuk berdamai dengan lingkungan kita. Karena apa? Karena kita lebih bisa atau lebih sering merespon segala sesuatu dengan negatif gitu. Nah, makanya di sini aku pengen ngajak buat kita semua, aku dan kalian, kita sama-sama belajar buat merespon segala sesuatu itu secara positif. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menikmati hidup kita gitu. Jangan sampai karena kita terlalu sibuk melihat pencapaian orang lain, terlalu sibuk melihat kebahagiaan orang lain, itu nanti justru berdampak kurang baik buat diri kita sendiri. Sedangkan kalau kita bisa merespon dengan baik, misal melihat orang lain sudah memiliki ini itu, atau melihat orang lain telah berhasil mencapai ini itu, ketika kita menjadikan itu sebagai sebuah motivasi buat diri kita, maka kita juga akan lebih enak gitu, lebih ringan untuk menjalani hidup kita. Tapi ya tadi, kalau kita tidak bisa merespon dengan baik, kita selamanya nggak akan bisa mensyukuri apapun atas hidup kita gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar buat merespon segala sesuatu secara positif, secara baik. Jangan iri dengan orang lain, jangan iri dengan kebahagiaan orang lain, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Jadikan itu semua sebagai sebuah motivasi aja buat kita. Karena kita juga nggak tahu gimana perjuangan mereka gitu kan. Ini serius ya ini. Serius ini. Soalnya aku pernah baca buku kan. Dan aku setuju dengan isi buku itu, di mana buku itu bilang sebetulnya itu dunia sesederhana itu. Cuman emang kadang kita aja yang bikin ruwet gitu loh. Iya, ternyata emang bener. Kembali lagi itu dari respon kita, pola pikir kita. Makanya di sini aku ngajak kalian, oke? Ini serius banget. Ketika kita udah berhasil buat membiasakan diri
supaya kita merespons segala sesuatu secara positif, maka hidup kita akan jauh lebih ringan gitu. Kita akan bisa menikmati hidup kita. Oke? Yuk kita sama-sama belajar. Ini serius, kalau kalian nggak percaya, kalian buktiin sendiri. Oke? Aku tak jajan dulu. Capek ini dari tadi jalan-jalan. Oke guys, kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan share. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel Prigel Supel. Oke, bye-bye.